Sumpah Mas, ibu-ibu udah 35 orang. Baik. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ambilin tas saya dong yang Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih selalu diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan dari Ustadz bisa menambah ilmu kita dan bisa memperbaiki amalan-amalan kita untuk mencapai surganya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tentunya udah siap semua ya dengan pensil, pena, kertas untuk mencatat apa-apa yang akan kita dapatkan dari Ustadz. Dan mari sama-sama kita luruskan niat kita menuntut ilmu, mencari ridha Allah, dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat semua. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah membimbing kita memiliki kemampuan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kita, agar kita sukses dan husnul khatimah hingga kita masuk surga tanpa hisab dengan ampunan, rahmat, dan ridha-Nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Tema kita pada pagi hari ini adalah terapi Quran, obat kehidupan. Nah ini luar biasa ini tema pada pagi hari ini. Silakan Ustadz, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Yang saya muliakan Bapak Mazwar, Bapak Ustadz Akib, Bapak Ustadz Zen, Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk silaturahim. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita bisa memberi manfaat satu sama lain. Bapak dan Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan sedikit menjelaskan tentang terapi Qurani menjadi obat kehidupan. Jadi ini memang saya mengambilnya seperti itu karena memang di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Memang ini di sini dijelaskan betul tuh, dan kami turunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ma huwa shifa', jadi sebagai obat. Jadi di sini makna obat di sini mungkin kalau kita istilahkan di dalam terjemah itu sepertinya hanya penawar hati gitu. Sepertinya penawar hati. Tapi kalau kita perhatikan dari keseluruhan Al-Qur'an itu,
Jadi Al-Quran itu disebut juga obat-obat itu disebut penawar, disebut mengobati, yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah sehat, yang bermasalah jadi selesai, yang solusi-solusi. Jadi kalau kita lihat seluruh isi Quran itu, kalau dibilang obat syifa itu untuk kehidupan untuk manusia atau Al-Quran untuk manusia sebagai obat. Kalau kita lihat Al-Qurannya sendiri itu bisa ditafsirkan itu menjadi yang lebih luas dari sekedar penawar hati. Jadi lebih luas dari penawar hati. Karena memang sudah takdir oleh Allah Ta'ala itu di dunia itu banyak penyakit. Penyakit, hambatan, masalah, sebagainya. Dan kehidupan di dunia ini memang tempatnya itu. Nah, tempatnya itu disitulah kita beramal. Disitulah kita diperintahkan untuk berbuat. Dengan adanya penyakit, maka kita suruh dicari obatnya. Dengan adanya masalah, kita disuruh cari solusinya. Dengan adanya sesuatu yang kurang menyenangkan, kita disuruh mencari bagaimana agar menjadi lebih baik. Dengan adanya keburukan, kita disuruh cari bagaimana baiknya. Jadi kalau kita konteksnya seluruh isi Quran, maka makna obat itu menjadi sebuah solusi. Ya, obat solusi. Kalau kita tafsirkan hanya sekedar obat fisik, obat jiwa, dan sebagainya. Nah, ternyata di kehidupan ini penuh dengan penyakit. Di kehidupan ini penuh dengan masalah. Mulai dari mana? Masalah alam semesta, masalah dunia, masalah manusia, masalah bernegara, berbangsa, masalah bermasyarakat, masalah berkeluarga, masalah pribadi, masalah hati, masalah pikiran, masalah perasaan, masalah jiwa. Jadi semuanya bermasalah itu. Semuanya punya penyakit dan seluruhnya itu ada di Quran solusinya. Makanya saya menyebut terapi Qurani itu solusi untuk kehidupan menyeluruh. Nah, ini Bapak Ibu para sahabat. Ya, jadi kalau kita lihat secara luas dia seperti itu. Ya, di kehidupan. Nah, karena itulah Allah menyediakan Al-Quran itu sebagai solusi seluruh permasalahan hidup. Solusi seluruh permasalahan hidup. Nah, hanya memang cara kita memahami Al-Quran, cara kita menafsirkan Quran ini kan memang tadinya memang kita kan berproses itu melalui pendidikan atau pembelajaran dari para ulama kita terdahulu, tentu mulai dari ulama salaf sampai sekarang sampai temporer sampai semua. Nah, itu memang lebih banyak kepada pandangan ulama, tentu semuanya bagus. Tetapi dalam konteks kekinian saat ini rupanya pandangan-pandangan ulama itu yang sudah bagus itu kita perlu juga istilahnya melengkapi. Jadi melengkapi dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena itu saya buat dia menjadi obat atau solusi kehidupan. Di sana obat kehidupan. Nah, salah satunya memang salah satu dari obat kehidupan itu adalah obat penyakit. Obat penyakit fisik, obat penyakit mental, obat penyakit pikiran. Mungkin ruang lingkupnya kita persempit itu. Kita persempit menjadi obat penyakit pikiran, obat penyakit perasaan, obat penyakit segala macam. Kalau kita
lanjutkan dia di keluarga, mungkin kita ke dalam sedikit, ya keluar sedikit ke keluarga, di dalam diri kita. Nah, kita batasi dia di situ dulu deh sementara. Ya di situ dulu. Nah ini Bapak Ibu para sahabat. Dan itu memang nggak bisa dihindari itu. Jadi adanya solusi akan menimbulkan masalah baru lagi dengan solusi itu. Nah terus begitu karena memang masalah dan kehidupan, penyakit dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Allah menciptakan sehat, menciptakan sakit. Allah menciptakan obat, menciptakan juga penyakit. Nah semuanya ada berpasang-pasangan. Nah sehingga Al-Quran inilah menjadi obat. Ya, Al-Quran menjadi solusi. Nah ini Bapak Ibu para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Di dalam terapi Qurani memang kita membagi banyak hal sebetulnya. Ada Al-Quran itu bisa dijadikan doa dan mantra. Ya, jadi Al-Quran itu bisa dijadikan doa langsung, bisa dijadikan mantra. Dan Rasulullah lakukan itu. Nah, sehingga ada juga yang Al-Quran ini dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir yang solutif. Terus cara berperasaan yang positif. Berpikir positif, solutif, perasaan juga seperti itu. Dan di dalam hati juga begitu. Karena hati ada yang munafik, ada juga yang beriman. Nah jadi kesemuanya ini lengkap sebetulnya di dalam Al-Quran ini. Nah sekarang kita mau memilih salah satu bagian daripada solusi atau obat kehidupan ini. Salah satu saja bagian. Nah itulah yang dipraktekkan di kita namanya komunitas pahala mengalir ya di pengajian kita yang terus-menerus menspesialisasikan diri di dalam obat kehidupan ini. Dan salah satunya jamaah di sini yang udah cukup lama kali ya, yaitu Ibu Mumun. Ada Bu Mumun, ada ya Bu Mumun? Pak, ngapain? Assalamualaikum Pak Ustadz, emang kenapa Pak? Oh iya ada, oh Bu Mumun tapi ditutup ya, ditutup ya. Jadi Ya bisa dibuka. Jadi saya minta Bu Mumun bisa berbagi lah, karena Bu Mumun kan udah satu setengah tahun ada ya Bu ya? Ya hampir sekitar Hampir lah, itu. satu tahun lebih lah kira-kira. Dan Bu Mumun ini betul-betul berlatih. Sekarang udah tingkat 4 ya. Jadi Ya, betul-betul berlatih. Karena memang kita punya metode atau pola pendidikan, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Ya mungkin ini salah satunya Ibu Mumun bisa berbagi. Ya baik, tentang nanti aja Pak, nanti Bapak kasih ceramah dulu, nanti kalau udah di ini baru saya mau berbagi supaya orang dapat ilmunya Bapak dulu. Oh iya, tapi ini memang atau setelah ini kali ya. Jadi maksud saya sedikit saja Ibu, sedikit saja mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit ya, tentang terapi Qurani yang Ibu rasakan. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang terapi Qurani adalah solusi. Tapi lebih spesifik, yang lebih kita perkecil lagi, apa yang dirasakan? Ya, apa yang dirasakan dengan proses berlatih terapi Qurani ini. Nah, Ibu kira-kira ya 5 menit ya. Kurang lebihnya deh Ibu, silakan Ibu. Nggak buang waktu kok itu ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang saya tidak bisa melewatkan kajian-kajian ini karena sifatnya itu memang bertahap, dari tidak kenal jadi kenal. Tapi setelah kenal itu kajiannya itu bisa mendalam ke dalam hati sanubari yang terlihat di dalam sikap cara kita berpikir dan berperasaan. Itu yang saya alami.
Jadi dari tadi yang nggak kenal jadi kenal, kemudian paham setelah paham. Jadi ada tahap-tahap tingkatan-tingkatannya. Nggak bisa kita lakukan semuanya itu serta-merta. Jadi memang harus ada latihan dan berulang-ulang. Dan sifat kita bosan, kita ini itu wajar, itu lumrah. Tapi niat, nah, kuncinya itu adalah di niat. Niat kita apa? Mengkaji ini untuk apa? Setelah itu baru kita bisa tanpa paksaan, tanpa dorongan siapapun, itu muncul sendirinya. Jadi munculnya sendiri itu adalah kedekatan kita mengenal Allah. Allah itu seperti apa? Apa yang kita harapkan dari Allah? Bagaimana peran Allah di dalam diri kita itu sendiri? Setelah itu kita pahami, terutama khususnya kepada terapi Qurani ini. Jadi ada terapi ikhlas, syukur, tawakal, tawadu, semuanya itu kita hayati, kita pahami, sehingga merubah pola sikap tingkah laku kita. Sedangkan sikap tingkah laku kita itu adalah berupa pikiran dan perasaan. Jadi pengendalian pikiran dan perasaan ini, inilah yang dibentuk oleh terapi Qurani yang betul-betul kita pahami. Jadi sekali lagi saya pesankan, kuncinya adalah di niat, kemauan sendiri tanpa kerena siapapun. Setelah itu, dengan sendirinya tanpa kita sadari, apa sadar apa nggak sadar saya nggak ngerti juga, kok jadi berubah semuanya itu. Kita lebih, kalau istilah orang kampung itu namanya udah zuhud gitu loh. Jadi sedikit sekali kita hanya untuk dunia ini lagi, apa yang akan kita cari dengan dunia ini. Jadikanlah dunia ini sebagai jalan untuk menuju akhirat. Jalannya ini, inilah yang digunakan terapi-terapi yang diajarkan oleh Pak Kiai. Alhamdulillah bisa bertemu, jadi bersyukurlah. Hidayah Allah ini bukan membuat Pak Kiai aja. Mungkin kalau tanpa hidayah Allah kita tidak akan dipertemukan dengan kajian ini. Itu yang saya rasakan. Jadi terbentuklah seperti kita tidak terlalu menginginkan dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita udah merasa ikhlas. Kita udah banyak sabar. Dari sikap-sikap yang selama ini banyak sikap-sikap buruk, apa nggak pemaaf, sakit hati, segalanya itu jadi terbentuk sendirinya. Tapi ya tadi saya terus terang aja, niat. Tidak ada yang lain dari niat dan kemauan sendiri. Allah itu hadirkanlah dalam setiap aktivitas tingkah laku apapun yang kita lakukan. Kalau sudah menghadirkan Allah, merasa kita diawasi, merasa kita dinilai, bahwa nanti ada janji-janji Allah untuk ini. Sebab kita di dunia ini hanya sekejap, hanya 1 hari atau 1,5 hari dibandingkan akhirat. Sehingga itulah yang akan kita usahakan, apalagi seumur-umur saya ini, dunianya udahlah gimana, semuanya udah ada tanggung jawab masing-masing. Allah itu maha mengawasi, kita udah lupakan semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Kiai. Mohon maaf kalau sekiranya ya kurang berkenan atau bagaimana, tapi ini adalah testimoni atau pengalaman saya selama belajar. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mumun. Jadi apa namanya, menyambung daripada solusi-solusi tadi, ternyata memang bisa dirasakan perubahan cara berpikir, perubahan perasaan, perubahan pola hidup, dan akhirnya perubahan-perubahan itu bisa mengubah yang tadinya ada penyakit, jiwa menjadi lebih sehat. Kan begitu Ibu ya? Iya betul. Nah, yang tadinya akhlak banyak penyakitnya, berubah akhlaknya menjadi lebih sehat. Nah, sedikit itu, saya tambahkan Pak Kiai, ya. saya tambahkan, kalau dulu sebelum saya mengaji itu penyakit saya banyak sekali, penyakit fisik ini, yang mah lah, jantung lah, hati lah, segala macam. Setelah sekarang ini diperiksa kok jadi hilang. Jadi saya juga ada heran, keajaibannya di mana. Setelah diperiksa semua itu udah jarang sakit, udah sehat walafiat. Jadi sehatnya itu bukan fisik aja, bukan batin aja,
dengan sendirinya kalau batin kita udah sehat, fisik kita itu otomatis Masya Allah. tanpa ada apa-apa. Ini yang saya rasakan, alhamdulillah, betul-betul nggak bisa saya katakan apa-apa. Begitulah pengalaman saya. Makasih, maaf. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, inilah yang kita harapkan dari Al-Quran, benar-benar jadi obat itu. Nah, ini yang dialami Bu Mumun. Ya kenapa? Pola kita belajar, teori, mengerti betul kita apa yang kita bicarakan, apa yang akan dipakai dalam hidup itu. Berlatih, diterapkan, dilatih, diulang-ulang, karena persepsi itu harus dibentuk. Nah, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pola ini yang menjadi obat. Jadi kalau kita biasanya belajar itu dengan ceramah, ini Bu Mumun udah ngalamin itu 60 tahun ya, 60 tahun ngaji itu. Ya Bu Mumun ya 60 tahun apa 50 tahun Bu? 50 tahun ngaji. Ya 50 tahun ngaji, tapi pola ngajinya itu teori saja, atau dengar saja, atau tahu saja. Nah, karena itulah kita mencoba membuat satu pola pendidikan namanya TBP, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, ternyata pola inilah yang menjadi obat itu. Ya, yang menjadi obat, betul-betul menjadi as-sifat itu terhadap itu tadi, mulai dari pembentukan pikiran itu namanya teori, memori-memorinya masuk, kemudian berlatih, dihayati, dijiwai dengan 3T itu, yaitu tumakninah, tafakur, tadabbur, kemudian dimasukkan ke dalam jiwa dan mengubah pikiran jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita berubah. Yaitu diobati dengan Al-Quran. Secara teorinya, secara perasaannya atau memorinya, perasaannya, hatinya juga diobati itu. Memang harus dengan pola ini. Nah, itu yang Bu Mumun katakan tadi. Ternyata tidak diapa-apain itu. Hanya kita betul-betul memperbaiki pikiran, memperbaiki perasaan, memperbaiki hati, dibersihkan dengan cara 3T tadi itu, tumakninah, tafakur, tadabbur, yang dilatih setiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Pikirannya menjadi bersih, pikirannya menjadi sehat kembali, jiwanya menjadi sehat kembali, hatinya menjadi sehat kembali, secara otomatis dia memperbaiki kesehatan fisik. Nah, ini yang dialami Bu Mumun. Ya, karena itu dia perlu niat itu yang kuat. Nah, kemudian dia betul-betul memang harus dilakukan tuh pola TBP itu. Waktu pola TBP itu dilakukan, maka benar-benar menjadi as-sifat dan solusi bagi kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, dan kesehatan hati, yang kemudian menjadi kesehatan perilaku. Nah, jadi pola belajarnya seperti ini, Bapak Ibu, para sahabat semua. Dan tidak akan berdampak apa-apa kalau yang ini tidak dilakukan. Jadi TBP itu Al-Quran menjadi as-sifat dengan syarat pola pendidikannya, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, jadi ini hal baru mungkin. Hal baru kalau dalam Islam itu disebut iman dan amal saleh. Ya, dalam Islam itu nggak ada artinya itu ilmu tanpa amal, begitu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam praktek kehidupan ini, maka teori menjadi ilmu, berlatih menjadi amal, praktek kehidupan menjadi amal. Nah, jadi ilmu dan amal menjadi satu kesatuan yang diterapkan di dalam jiwa kita. Nah, ini pola belajar terapi Qurani. Ya, jadi itu dulu itu. Karena nanti ujungnya memperbaiki akhlak. Nah, akhlak cara berpikir, cara berperasaan, cara berniat di dalam hati, cara berperilaku, dan akhirnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah misi kenabian namanya. Misi kenabian, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nah, jadi misi kenabian itu memang akhlak mulia itu.
Nah, dari sinilah kita mencoba mempercepat proses itu di dalam diri kita. Jadi kalau umumnya kita kalau kita mempelajari dunia psikologi itu karakter orang dibangun sejak 0 tahun sampai 6 tahun. Nah, itu tuh paling kuat masa muda dan sebagainya, paling kuat yang akan terbawa sampai tua. Dan setelah tua sulit sekali dirubah. Sulit sekali mengubah orang. Nah, tapi ternyata Ibu Mumun, ya, ini nyata ini. Dan ini ribuan orang sudah kita lakukan, ribuan orang, bukan salah satunya Ibu Mumun. Ternyata dengan usia Ibu Mumun kurang lebih ya antara 56 tahun 50-60 tahunan, ya karakter itu bisa berubah dalam tempo satu tahun lebih dengan pola belajar, teori, berlatih dan praktek keseharian dengan menerapkan Al-Quran di dalam pikiran dan jiwa. 70 tahun, Pak, bukan 50, mudah banget ya. Masa, berapa Ibu sekarang? 71. Oh, Ibu 71 tahun. Ternyata dalam tempo 1 tahun dia bisa berubah. Berarti belajar tuh 60 tahun belajar agama dan kehidupan ternyata bisa berubah dalam 1 tahun lebih. Dan ini ribuan orang, Pak. Ya, ini bukan 1-2. Jadi kalau seperti ini Pak Dr. Akib nih, yang banyak melakukan riset-riset ilmiah, ini salah satunya Pak ini Pak. Jadi Al-Quran menjadi obat dan solusi itu nyata Pak. Ya nyata sekali. Jadi hanya kita kesulitan di dalam merumuskan dulunya itu. Merumuskan bagaimana realisasi sehingga dia menjadi obat. Sejak zaman Nabi Muhammad sebetulnya terapan-terapan itu sudah ada. Cuman merumuskannya dalam satu sistematika yang bisa dipahami dengan baik, bisa dilakukan dengan mudah. Nah, inilah yang sulitnya sehingga walaupun ulama kita jutaan tetapi penemuan ini ternyata ya karena dari pengalaman hidup ya dan bimbingan Allah kepada saya dengan penelitian-penelitian terhadap diri sendiri dan merasakan ternyata kita bisa merumuskan ini. Jadi ke depan insya Allah ini bermanfaat sekali untuk umat. Dan kalau ada yang mau cari gelar doktor, gelar doktor misalnya, nah itu risetnya itu dari ribuan orang tuh, iya kan? Ini kalau ada yang mau cari gelar, udah ribuan orang tuh, karena saya hanya praktek-prakteknya yang kita lakukan dengan pola-pola seperti ini, itu hasilnya luar biasa bagi umat. Nah, Bapak Ibu, para sahabat semua, untuk teorinya, teori ini sekarang. Tadi itu kita berbicara mengenai terapan ayat Quran dan terapannya, serta contoh konkretnya yang tadi dijelaskan Ibu Mumun. Nah, sekarang lebih lengkapnya secara teoritis. Nah, kalau teoritis itu gampang dia dengar, oh begitu selesai. Tapi kalau praktis dia harus pakai TBP. Teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, agama itu sebetulnya itu. Ya, agama itu. Jadi bukan hanya retorika, bukan hanya teori. Agama itu 3 itu. Teori, berlatih, dan praktek keseharian. Saya bisa ini ya Pak Maswar. Silakan Pak, udah slide ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah ya. Nah, ini jadi ini bukunya, bedah buku. Dirubah ke slideshow-nya, Ustaz. Ya? Di full screen slideshow-nya. Oh, sudah nih. Sudah full screen nih. Oh, ini belum kok. Di sini belum ya? Di sini belum ya? Di sini sudah, Pak. Nah, ini sebelumnya. Ini yang sekarang. Coba slide-nya di page down, page up. Berubah nggak Ustaz nih coba?
Sebentar, di tempatnya di atas ya Pak ya? Di mana nih? Yang bawah kanan itu Ustadz yang ada gambar tinggi. Lagi Yang ya, bawah. gambar gelas kan Pak ya? Iya iya itu betul. Iya ini. Nah, itu udah Pak. Udah? Di komputer saya sudah nih Pak. Sudah? Bapak Ustadz di sini belum. Oh, belum ya? Nah, ini sudah bisa ini naik turun? Belum bisa naik turun juga. Oh, belum juga ya. Gimana ya? Ini Keluar lagi Ustadz apa di ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, stop saya ulang share. lagi. Stop dulu ya, stop share ya. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, sudah terlihat Pak? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, oke. Saya kasih slideshow. Sudah? Kok belum berubah di sini ya? Ya tapi nggak apa-apa Ustadz, gini aja. Oh gitu. Di sini udah bagus. Oh bisa ya Bu ya? Di Udah bisa terlihat. Full. Terlihat tapi besar ininya ukurannya. Ya, cukup besar. Oh iya. Nah ini udah berubah Bu? Bisa berubah nih? Nggak berubah, tetap seperti Berubah apa. ya? Dia nggak bisa berubah Ustadz nih. Halaman pindah. Oh nggak berpindah ya? Ini udah saya pindah nih. Udah bisa pindah ya? Pindah halaman nggak bisa, Pak. Ini? Belum pindah halamannya Ustadz. Oh belum pindah ya? Saya ulang lagi ya? Saya ulang lagi kali ya? Ya bisa coba. Biasanya bisa kan Ustadz ya? Iya biasanya kemarin bisa kan? Nih. Kita coba ini. Share. Atau dibuka slideshow dulu di komputernya baru di share gitu, bisa juga nggak Ustadz? Bentar. Di komputer slideshow dulu ya. Ini udah slideshow. Udah berubah halamannya. Oh, bisa berubah? Udah. Kalau gitu saya nggak usah slideshow ya. Mungkin saya gitu aja Ustaz. Kalau begini aja bisa berubah ya Pak ya. Nah ini bisa berubah? Udah. Gini. Ya. Nah ini Bapak Ibu para sahabat semua. Ini bukunya. Nah ini kita lihat ayat Quran surat Al-Isra yang menjadi obat, penawar dan rahmat. Nah di sini. Dan kami turunkan Al-Quran satu yang menjadi obat dan rahmat. Nah jadi di sini menjadi rahmat itu bagi orang beriman. Jadi syarat di mana dia berubah menjadi solusi. Al-Quran ini akan menjadi solusi atau obat itu hanya bagi orang beriman. Ini hanya. Jadi ada ketentuan bahwa iman inilah yang menyebabkan dia menjadi obat Al-Quran itu. Kalau tidak ada imannya, itu hanya menjadi kerugian. Jadi yang menjadi unsur pokoknya ini, kalau kata Ibu tadi tuh, Ibu Mumun itu niat. Nah niat inilah dia iman itu. Jadi syarat bahwa Al-Quran ini menjadi solusi dan rahmat, kebaikan, itu syaratnya iman gitu. Jadi bukan Islam, tapi iman. Di dalamnya ada keyakinan, ada ketaatan. Iman itu ada keyakinan, ada ketaatan. Ya karena itu dia teori, berlatih, dan praktek keseharian itu harus benar-benar diimani dan dilakukan, ada ketaatan di sana. Nah, baru dia menghasilkan jadi rahmat. Tapi kalau sekedar teori-teori saja itu tidak berdampak. Ya, tidak berdampak. Dan bagi orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman itu orang-orang zalim itu menjadi kerugian. Nah, ini syaratnya nih. Ya, ini jadi Al-Quran ini memang diperlukan iman di nomor 1 begitu, baru dia berdampak pada kehidupan. Nah ini
terapi Qurani. Ya, ini ada satu buku terapi Qurani tinjauan historis Al-Quran dan hadis serta sains modern. Ini yang mengarang nih bukunya Dr. Ahmad Zuhdi. Nah, ini saya mengutip pendahuluannya, ya, pendahuluan pembukaan daripada buku itu yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul A'la ini dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini saya bacakan. Dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ilmuwan, termasuk dari kalangan non-muslim, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab yang berisi norma petunjuk bagi manusia, dan bukan sekedar pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi bukan sekedar petunjuk, bukan sekedar, ternyata begitu. Ya, dan bukan juga sekedar pembeda antara yang benar dan yang batil. Namun Al-Quran juga senyatanya, nah ini ada kata senyatanya, merupakan sumber pengembangan dan penguatan sains teknologi. Lebih dari itu, kitab suci umat Islam ini bahkan bukan sekedar penyejuk hati dan penyembuh penyakit hati, namun juga ia dapat menyembuhkan penyakit fisik yang terganas sekalipun, seperti kanker. Nah, ini dari riset-riset ilmiah seperti ini. Bentar. Nggak mau bergerak lagi. Nah. Bentar Pak, ini nggak mau bergerak lagi. Bentar. Nah, ini. Nah, udah. Udah ya. Nah, ini yang besarnya tulisannya nih. Nah, kemudian dari jurnal-jurnal penelitian kedokteran, sejak 2 dekade terakhir hingga kini, data penelitian epidemiologi tentang keterlibatan spiritual dalam kesehatan semakin meningkat. Nah, ini angka-angkanya nih. Jadi masalah spiritual ya meningkat keterlibatannya di dalam perbaikan kesehatan. Nah, ini kita lihat lagi. Sejak tahun 1984 ya, sehat paripurna sehat paripurna adalah sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Jadi ini kalau nggak salah rumusan penting dari PBB kalau nggak salah ya. Jadi sehat itu, yang namanya sehat itu bukan sehat fisik saja. Sehat fisik, sehat psikologi, sehat sosial, dan sehat spiritual. Penelitian modern bahwa zikir dan doa sangat bermanfaat untuk mempercepat proses kesembuhan. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu psikoneuron endokrinologi. Nah, ini ditulis oleh Profesor Dadang Hawari. Kepada para sejawat dokter dan perawat, alangkah baiknya selain memberikan terapi medis perawatan, juga menganjurkan kepada pasien untuk berdoa dan berzikir. Lebih baik lagi kalau dokter perawat dapat memberikan tuntunan berzikir kepada pasiennya dalam berdoa, ya, tuntunan kepada pasiennya dalam berdoa dan berzikir. Nah, ini. Nah, hasil penelitian psikologi modern bahwa kesuksesan dan rezeki seseorang, nah ini untuk istilahnya apa ya, di bidang rezeki lah, ya. Hasil penelitian psikologi modern bahwa kesuksesan dan rezeki seseorang
bisa terganjal karena hambatan mental. Ini dalam dunia psikologi yang disebut dengan mental block. Apa itu? Berpikir dan berperasaan negatif. Bila mental block ini dihilangkan, diganti dengan pikiran dan perasaan positif, maka kesuksesan dan rezeki akan datang tanpa diduga. Nah, menghilangkan mental block ini dilakukan dengan latihan terapi Qurani, yaitu terapi taubat, terapi ikhlas, terapi syukur, terapi berlindung kepada Allah, dan sebagainya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Mumun. Nah, kita lihat, terapi Qurani adalah melakukan pembelajaran Al-Quran secara khusus. Nah, ini saya yang membuat isi buku itu supaya kita bisa paham apa sih yang dipelajari di situ. Gitu. Jadi terapi Qurani adalah melakukan pembelajaran Al-Quran secara khusus. Jadi pembelajaran Al-Qurannya khusus. Jadi tidak seperti yang umum ya. Yang umum itu belajar tafsir, belajar tahsin, belajar macam-macam di situ di Al-Quran, ya bahasa Arab sebagai. Kalau ini memang khusus. Ya, secara khusus teratur, terprogram dengan baik untuk tujuan. Nah, untuk tujuannya itu memperbaiki diri pribadi menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun mental, yang selanjutnya akan berdampak lebih baik bagi keluarga dan masyarakat. Jadi pribadi menjadi lebih baik. Ya, Nah ini kita lihat lagi. Terapi Qurani adalah zikir dan doa sesuai perintah Al-Quran yang dilakukan dengan tumakninah, tafakur, tadabbur atau 3T serta tertib. Ya, jadi dilakukannya dengan tertib, teratur dan terprogram dengan baik. Zikir dan doa adalah bagian dari pelaksanaan perintah Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara manfaatnya adalah sebagai obat untuk mempercepat proses kesembuhan, jalan keluar atau solusi masalah, dan memperoleh kecukupan rezeki sesuai firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82 dan At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerjanya di terapi Quran ini. Yang pertama, ya, terapi Quran ini bekerja untuk mengubah persepsi. Jadi, persepsi ini apa? Persepsi itu pikiran. Jadi, gambaran tentang yang dipikirkan, kira-kira begitu. Jadi, yang dipikirkan ini itu dirubah. Gambaran tentang sesuatu dirubah menurut Al-Quran. Nah, jadi otomatis karena Al-Quran itu berisi hal-hal yang sangat baik dan positif, maka persepsi terapi yaitu terapi dengan cara memperbaiki pola pikir. Jadi pikiran kita, pola pikir kita yang kita rubah. Ya, atau pemahamannya yang kita rubah. Dari negatif menjadi positif. Yang didasari pada iman dan keyakinan kepada Allah, nah disebut supra positif. Jadi kalau kita berpikir positif, ya pola pikir positif, nah itu manusiawi, semua orang bisa. Ya mau ateis itu bisa berpikir positif. Ya, tapi supra positif karena di dalamnya ada iman dan keyakinan kepada Allah. Ya, ini jadi berubah dia. Ya, jadi berubah. Pikirannya supra positif itu yang sangat kuat. Maka dia bisa mengobati pikiran negatif. Persepsi negatif dirubah menjadi persepsi positif dengan cara keyakinan dan iman. Nah, maka
hasilnya adalah suprapositif. Nah, inilah yang bisa mengobati. Dengan konseling tatap muka, membaca buku, mendengarkan ceramah, audio, dan terapi Qurani melalui audio. Ya, ini seperti ini. Yang kedua, yang disebut dengan religi terapi. Ya, religi terapi itu yaitu terapi dengan melakukan zikir dan doa dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Ya, yang caranya adalah 3T. Tumak-nina, tafakur, tadabbur. Ada medianya yang saya buatkan, biasanya dulu saya pimpin langsung begitu, tapi karena saya pikir ini manfaat sekali untuk orang lain, sehingga saya perbanyak melalui audio. Kalau dulu saya pimpin langsung tuh, zikirnya saya pimpin langsung, tetapi karena sekarang jumlahnya puluhan ribu, jadi susah, nggak bisa dilakukan sendiri. Nah, sehingga saya rekam dia dan kemudian itu akan mempermudah orang melakukannya. Nah, ini dengan media audio. Nah, ini Bapak Ibu, para sahabat semua. Ini manfaat terapi Qurani menurut Al-Quran. Nah, janji Allah pasti ditepati. Dia akan menjadi sehat, akan menjadi selamat, dan akan memperoleh rezeki berlimpah. Solusi masalah. Dapat surga. Dapat tentram dan damai di hati. Nah, ini manfaatnya banyak sekali nih. Nah, kemudian kita lihat terapi Qurani ini tidak hanya diperlukan bagi mereka yang sedang sakit, tapi juga sangat bermanfaat bagi pengusaha yang ingin memajukan usahanya, para pencari kerja, ibu rumah tangga yang ingin membina hubungan harmonis dalam keluarga, para mahasiswa dan pelajar yang ingin sukses hidupnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu, para sahabat semua, tentang gambaran isi buku terapi Qurani, cara berlatihnya. Mudah-mudahan bisa kita pahami polanya dan pembelajarannya. Dari saya itu dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, luar biasa pagi ini. Baik Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau memperjelas, silakan di-unmute dan mengajukan present barangkali supaya bisa lihat saya. Ustadz, bisa saya mulai barangkali satu Ustadz. Itu terapi itu harus dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang begitu ya Ustadz. Contohnya yang saya ikut salat khusyuk ini terapinya udah selesai satu program, dan ikut terapi Al-Quran udah selesai juga, sekarang balik lagi ke salat khusyuk Fatihahnya satu persatu. Apakah betul begitu Ustadz? Jadi terus-menerus berapa kali itu Ustadz? Ya, baik. Ini dalam prakteknya ya, dalam prakteknya begini, Pak. Prinsipnya adalah yang pertama, Al-Quran itu secara substansial, prinsip-prinsipnya itu dimengerti dan dipahami, menjadi sebuah memori arahan dalam pikiran kita. Nah, sampai dengan paham. Nah, itu dulu tuh sebetulnya. Dari pengalaman, orang itu belajar terapi Qurani atau salat khusyuk, diajarkan, ada yang sampai 5 kali, Pak, itu belum paham, Pak. Ya, apalagi 1 kali seperti ini. 5 kali, Pak, itu dia ikuti terus-menerus. Itu baru mulai paham sedikit tuh, Pak. Ini pengalaman di lapangan, Pak ya. Jadi bukan soal mengulang atau tidak mengulang.
tingkat kecerdasan orang di dalam memahami sesuatu itu sangat berpengaruh. Ya, jadi ada yang 2 kali ngulang, 3 kali ngulang, dan bahkan kalau dia diulang, bagi orang yang kecerdasannya cukup, itu begitu dia ngulang, dia bertambah lagi ilmunya. Begitu dia mengulang, dia bertambah lagi ilmunya. Begitu dia mengulang, bertambah lagi ilmunya. Nah, ini bagi orang yang kecerdasannya cukup. Tapi bagi orang yang kecerdasannya biasa-biasa, 3 kali diulang baru paham, Pak. Nah, ini proses pengulangan. Dan bahkan yang lebih penting itu adalah memahami secara utuh sehingga substansinya benar-benar ketangkap, tuh, Pak. Nah, ini satu. Ya, jadi soal mengulang ini soal kecerdasan manusia dalam teori. Nah, kemudian setelah dipahami, ya, itu kita sebutnya dengan makna atau substansinya. Nah, makna yang ada di dalam otak, pikiran sadar, itu harus dimasukkan ke dalam jiwa atau kita sebut dengan pikiran bawah sadar. Ya. Nah, pikiran bawah sadar ini jauh lebih kompleks. Ya, Bapak Ibu kalau belajar tentang pikiran bawah sadar, ada penyaring, ya, ada wilayah-wilayah sampai dia baru masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu ada prosesnya. Nah, proses ini bisa terjadi penolakan karena belum sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Jadi, kalau kita mengulang dalam pikiran sadar, mungkin dengan kecerdasan yang cukup, itu bisa lekat masuk dalam memori kita dan bisa dipahami, itu cukup 3 kali mungkin. Tapi kalau di pikiran bawah sadar, itu perlu waktu yang lama sekali, Bapak. Ya, karena prosesnya bertahap, berulang-ulang, sampai penolakan yang terjadi di dalam diri itu bersih lagi dulu. Nah, kalau dia sudah bersih penolakannya, itu lebih cepat, Pak. Nah, sampai disebut dengan terhayati atau tadabbur, tafakur. Jadi dia memasukkan dari pikiran sadar ke bawah sadar. Atau kita sebut dengan dari mulai pikiran sadar atau pikiran, ya, atau memori pikiran, terus ke jiwa atau begitu disebutnya itu, sampai menembus ke dalam hati. Itu yang lama, Pak, itu. Kenapa? Karena hati kita kan di dalamnya ada hawa nafsu, di dalamnya ada setan, ada yuwaswisu fi sudurinas, ada memori keduniaan yang besar. Nah, sehingga kesadaran itu harus terus-menerus dihidupkan, dibangkitkan terus-menerus. Sampai Al-Quran itu bisa diterima di dalam jiwa. Ya, setelah dia diterima di dalam jiwa, itu akan terjadi pergolakan dan perubahan lagi, Pak. Mengapa di kita itu, ya, di pelajaran kita itu, berlatih itu namanya SIB. Sabar, istiqomah, dan bersemangat sampai akhir hayat. Nah, itulah sholat itu. Mengapa dia sholat itu sampai akhir hayat dan wajib? Karena proses itu sebetulnya yang terus. Karena bisa berubah-ubah kita nih. Hati kita berubah-ubah, pikiran kita berubah-ubah. Nah, sehingga diperlukan satu konsep di dalam berlatih itu SIB, sabar, istiqomah, dan bersemangat. Dan terus dihidupkan itu. Nah, sampai dia mendarah daging, ya mendarah daging dan menjadi akhlak, menggantikan akhlak yang lama. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Mumun. Tapi ternyata memang pengulangan itu bagi Ibu Mumun mungkin lebih cepat penangkapannya, itu cukup hanya dengan 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih itu beliau berhasil memperbaiki pikirannya, memperbaiki jiwanya, memperbaiki hatinya, memperbaiki keadaan kesehatan rohaninya, memperbaiki keadaan fisiknya sekaligus. Ternyata itu perlu waktu 1 tahun lebih, itu Ibu Mumun tuh. Ya, jadi ini yang disebut dengan kekuatan repetisi.
Karena itu memasukkan. Dan sebetulnya apa saja yang terjadi di kehidupan ini merupakan repetisi yang akhirnya juga akan terserap ke dalam diri. Nah, ini diganti, di dalamnya diganti dengan Al-Quran. Ya, disebut dengan terapi Qurani. Jadi proses itu. Ya, jadi pengulangan maksudnya, nah itu jauh lebih penting, ya bukan sekedar pengulangan, tapi substansi pengulangan itu bagaimana itu dan bagaimana itu bisa terjadi perubahan itu. Nah, bahkan dalam satu kasus ya yang namanya Pak Gatot itu, dia narkoba, kecanduan narkoba. Udah parah sekali. Ya parah sekali. Nah, dengan metode ini bahkan lebih efisien lagi tuh. Dia sudah berobat kemana-mana saking apa beratnya itu penyakitnya itu. Itu dengan metode ini, itu dengan pertolongan Allah, itu hanya 4 hari sembuh. Sembuhnya total. Ya tentu itu kalau yang seperti itu tentu ini pertolongan Allah yang khusus ya, saya kira begitu tuh. Itu sembuhnya total. Dan beliau terus ikut berdakwah dengan saya. Nah, ini dan anehnya lagi, semua masalah-masalah yang terkait dengan itu, ada masalah rumah tangga, ada masalah mau dipenjara, ada masalah semua keuangan, seluruhnya tuh hancur habis tuh. Kalau orang udah tenggelam ke dalam lumpur habis. Dan ternyata itu bisa diperbaiki dengan terapi Qurani. Nah, ini yang kejadian banyak di tempat kita itu. Nah, ini sekalian saya menjelaskan tentang pertanyaan Pak Maswar. Ya, terima kasih Pak Maswar. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. TBP SIB kuncinya itu ya Ustaz. Ya. Beri, berlatih praktek, sabar, istiqomah, dan bersemangat terus. Iya. Boleh saya tambahkan Pak Ustadz, itu Ya, silakan pendalamannya itu seumur hidup. Sebab kita punya pengendalian itu naik turun. Kadang dia turun, ini udah lupa lagi, ini duniawinya ini masih tetap berpengaruh sama diri. Jadi ininya itu seumur hidup. Jadi kalau berapa kali nggak bisa dihitung berapa kalinya. Pokoknya seumur hidup, makanya kuncinya itu menghadirkan Allah setiap aktivitas apapun. Kalau udah menghadirkan Allah setiap aktivitas itu udah ngaji itu. Jadi nggak perlu kita harus menghafal-hafal, tidak begitu, nggak ada menghafalnya. Nah, jadi kuncinya itu yakini, niatkan, udah seumur hidup. Lagi turun naik lagi gitu loh. Jadi nggak ada batasnya Pak Mazhar, kalau yang saya alami nggak ada batas. Berapa kalinya nggak bisa dihitung berapa kalinya. Seumur hidup sampai akhir hayat. Terima kasih, maaf. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Silakan masih ada yang mau diklarifikasi, ditanyakan sama Ustadz. Ya, ini betul-betul syifaanya Al-Quran. Pak Akib barangkali, silakan pengalamannya. Di-unmute dulu Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan sahabat-sahabat sekalian. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa tabara. Betul sekali Pak Ustadz. Saya bukan hanya 100%, 1000% yakin, hakul yakin, ilmal yakin. Merasuk Al-Quran itu betul-betul obat, Ustaz. Jadi dalam praktek keseharian, kebetulan profesi saya juga sebagai dokter itu, kalau kita melakukan tindakan dengan membaca bismillah itu, hasilnya luar biasa. Kalau kita lupa dengan Al-Quran, tiba-tiba mengalami kesulitan yang juga sulit sekali. Ternyata kemampuan kita itu sangat terbatas. Dan Al-Quran itulah yang membimbing kita. Al-Quran inilah
sumber dari segala sumber. Dan saya sangat setuju sekali Pak Ustadz. Kita harus berlatih terus. Setelah teori itu, pengetahuan itu kita pahami dengan benar, kita harus berlatih sebagai aktualisasi pengamalan, kemudian menjadi praktek keseharian. Itu artinya menjadi behavior, menjadi sikap dan perilaku dalam keseharian kita. Bagaimana Al-Quran mengatur kita menjaga kebersihan, mengatur supaya kita tidur, membaca doa dulu, itu tidak akan terlepas dari kesehatan. Kualitas tidur kita akan sangat baik kalau kita membaca doa dulu. Kemudian bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita bepergian, dan semua diatur, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, Pak Ustadz. Jadi terapi Quran ini, Masya Allah, ini karunia Allah, Masya Allah, Tabarakallah, buat umat yang beriman, yang diberikan kesempatan untuk memahami, mempraktekkan, dan mengamalkannya. Luar biasa Pak Kiai. Terima kasih banget Pak Mas. Ini komentar saya seperti itu. 1000% saya setuju sekali Pak Kiai. Jadi memang apalagi dalam penyakit itu kan ada psikosomatik Pak. Jadi tidak bisa terlepas antara spiritual, psikis seseorang dengan penyakit fisik. Jadi kalau mental spiritual itu bagus, sakit fisiknya itu minimal sekali. Sakit fisik itu hanya karena mungkin kecelakaan saja, atau karena kecapean saja. Yang lain-lain penyakit itu akan hilang bersama dengan keikhlasan dan ketulusan dia dalam mempraktekkan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Begitu Pak Kiai, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agi. Silakan Ustadz mungkin mau ini komentari, nambahkan. Oh iya tentu Pak Dr. Akib kan udah belajar Quran lebih banyak dari saya kalau Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ya silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau nambahkan. Pak Sanusi itu, Oh, Pak Sanusi. Ya, pengalaman beliau banyak sekali itu, Pak Dr. Sanusi. Pak Dr. Sanusi di-unmute dulu Pak, dihidupkan suaranya. Beliau ini pengalamannya luar biasa ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya rasa memang kita nggak boleh lepas dari peranan Allah. Walaupun kita berusaha, tapi kalau kita lepas dari peranan Allah, tidak akan bisa sama sekali. Sebab saya dengar dari beberapa ustadz juga bahwa setiap pekerjaan manusia itu ada selalu peranan Allah itu ada kan. Jadi kita mau sholat itu karena ada hidayah Allah. Kemudian kita mau mengerjakan juga karena ada keinginan yang dimunculkan Allah. Bahwa hasilnya baik, bisa berubah, bisa bagus, bisa seperti yang diharapkan Pak Lukman itu, Pak Lukman Hakim. Itu juga karena Allah juga semua. Jadi semua tingkatan pelaksanaan kita ini semua harus jangan lupa dengan kehadiran Allah semua dari kerjaan kita. Itu barangkali Pak tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Baik. Silakan Ustaz. Jadi betul tuh kata Pak Dr. Sanusi, betul sekali. Karena itu kita di dalam terapi Qurani ada yang namanya terapi tawadu. Jadi terapi tawadu ini yang dibaca itu la haula wala quwwata illa billah. Ya jadi makna tentu dipelajari, ya makna dipelajari. Dan kemudian kita latih, kita terapkan dalam diri kita. Dan di antara kalimat-kalimat yang kita tanamkan ke dalam diri ini adalah, ya Allah, saya tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu.
saya tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Saya tidak mengerti apa-apa tanpa bantuanmu. Dan seterusnya. Itu namanya terapi tawadu. Nah, yang gunanya itu adalah seperti itu tadi. Peran Allah itu memang absolut. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena memang kita nggak bisa apa-apa di hadapan Allah. Nah, terus kita tanam, kita ulang-ulang supaya kesombongan dalam diri kita hilang. Nah, yang dimaksud tadi, menanamkan agar peran Allah terus melekat dalam diri. Nah, itu ada terapinya tawadu namanya. Jadi yang kita ulang-ulang itu la haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Nah, itu ada terapi yang supaya menghilangkan rasa sombong kita. Oh, rasa saya bisa, rasa saya. Nah, itu tuh. Nah, itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sanusi. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Ustadz. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau diperdalam. Pak Dewa, Ya. silakan Pak Dewa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kalau saya lihat judulnya terapi ini sudah tentu kita langkah pertama ya harus mengidentifikasi apa yang harus diterapi dalam jiwa kita. Nah, ini cara mengidentifikasi daripada katakan penyakit jiwa gitu, bagaimana caranya, itu yang pertama kali saya mau tanya. Kemudian yang kedua, kita setiap hari berkomunikasi dengan orang lain, sudah tentu ini kita mengalami suatu perbedaan. Artinya dalam jiwa, katakan kita penyakitnya apa dalam jiwa kita dan orang lawan kita ini penyakitnya apa, dan di sini terjadi suatu bagaimana kita cara menyeimbangkan diri kita dengan orang lain sehingga bisa seimbang. Nah, jadi itu yang saya tanya, dua itu. Baik, terima kasih Pak Dewa. Silakan Ustadz, langsung aja. Baik, terima kasih Pak Dewa. Ya, sama. Di belakang saya itu ada 2 poster, Pak. Oh, Ya, ada 2 poster. Yang satu poster itu namanya Berkaca Diri atau program pembinaan akhlak. Itu isinya, Pak, 60 karakter buruk pada diri kita, Pak. Ya, nanti mungkin poster sudah dimiliki itu banyak. Ya, baik. Ya, di dalam diri kita ada 60 lebih karakter yang bagus, Pak. Nah, jadi untuk diagnosis itu tidak bisa oleh orang lain tuh, Pak. Tidak bisa. Nah, kita punya alat itu untuk mendiagnosis diri sendiri, Pak. Dan ini memang tidak untuk orang lain sama sekali. Nah, kalau toh ada orang lain yang menurut kita memang mereka perlu diperbaiki atau perlu diobati, nah dipersilahkan dia melihat, mendiagnosis dirinya sendiri, Pak. Jadi ada 60 tuh warna hitam, Pak, buruk semua tuh, Pak. Itu yang membuat kita jadi sakit. Nah, mengobatinya tentu ada yang berlawanan tuh. Nah, di sana. Nah, yang paling efektif itu adalah melalui terapi sholat khusyuk dan terapi Qurani. Maka dia secara otomatis akan mengobati keseluruhan, Pak. Dia mengobati keseluruhan. Jadi ini bukan yang sifatnya parsial, Pak. Seperti sakit misalnya sakit takut gitu, cemas, ngobatinya gini. Oh, ini misalnya pemarah, ngobatinya gini. Enggak, dia dengan keseluruhan 2 terapi sholat khusyuk dan terapi Qurani, maka semua sebelah kiri itu akan terobati seluruhnya, Pak, itu. Jadi diagnosisnya oleh masing-masing diri. Pengobatannya dengan cara yang tadi. Nah, kemudian kalau orang lain mungkin belum menjadi wilayah kita tuh, Pak. Ya, nanti akan dengan sendirinya kita paham karena kita memahami diri kita, Pak.
Jadi waktu kita ingin memahami orang lain, kita pahami betul diri kita. Nah, dengan memahami diri kita, kita ngerti, wah pasti orang lain seperti ini, gitu Pak. Jadi konsep berpikirnya seperti itu ya Pak Dewa ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Syukran. Baik, ini ada di chat ini Ustadz koreksi, menghafal dan menghayati makna dari Ibu Widiawati. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sedikit tambahan aja Pak Mas. Silakan, Pak. Ya. Menarik sekali pertanyaan dari Pak Dewa Putu tadi. Ini dalam mengidentifikasi atau dalam bahasa kedokteran mendiagnosa penyakit batin ini memang nggak mudah. Karena itu tidak semua orang mampu untuk mendiagnosa dirinya sendiri. Yang terbaik memang kita sendiri berlegowo untuk mendiagnosa diri kita. Tapi sangat banyak sekali, karena kalau penyakit fisik itu orang sakit Pak, dia berobat, kesakitan. Tapi kalau penyakit fisik, psikis itu, kejiwaan, dia nggak merasa kalau dia punya penyakit itu. Misalnya, mohon maaf nih, misalnya sombong. Orang sombong itu nggak suka sama orang sombong juga. Dengan orang sombong pun dia juga nggak suka, tapi dia jenis sombong gitu. Nah ini nggak sadar. Nah ini dibutuhkan analisa, biasanya juga dibutuhkan konsultasi kepada ahli. Kenapa dia suka gampang stres? Kenapa dia suka gampang putus asa? Kenapa dia suka marah? Itu dibutuhkan juga barangkali semacam ya konseling lah kepada pakar ahlinya, sehingga terdiagnosalah dengan baik. Karena biasa penyakit hati ini nggak disadari sehingga orang nggak buru-buru untuk pengen berobat. Dan merasa bangga. Kemudian kalau interaksi tadi Pak, betul sekali, kita berinteraksi, tapi dalam Al-Quran sebetulnya banyak tuntunannya. Dalam surat apa ya, yang mengenai ibadur rahman, kalau kita ketemu dengan orang yang angkuh, yang sombong, ucapkanlah salam. Kemudian kita selalu senantiasa berbuat baik. Selalu mudah untuk memaafkan, selalu mampu untuk mengendalikan diri dalam keadaan situ. Dalam Al-Quran, ya Pak Kiai, barangkali banyak sekali sebetulnya interaksi kita terhadap manusia itu diatur juga. Jadi bagaimana kita menghadapi, bahkan menghadapi orang yang zalim sekalipun kita bisa berdoa. Tidak perlu, karena kita tidak mampu untuk melawan kezalimannya misalnya, itu semua ada dalam Al-Quran. Sedikit tambahan aja nih Pak Dewa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Dok. Baik, Ustadz mau tambahkan? Ya, baik, sudah cukup itu, sudah lengkap itu dengan Pak Akif. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu masih ada? Satu lagi. Pak Zen. Satu lagi silakan Bu Rita ya, Pak Zen. Pak Zen. Ya. Silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya termasuk generasi yang cukup lama ngikuti tapi belum tamat-tamat gitu Ustadz. Nggak ada tamatnya Pak. Jadi maksud saya begini, kita kan sudah latihan teori, bahkan praktek apa namanya ya itu kalau mau tahajud itu kan ada amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi kita sudah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua terapi Quran itu dibaca, tapi baru teori gitu, Ustaz. Nah, prakteknya itu ternyata untuk istiqomah itu luar biasa sulitnya. Apalagi yang sudah seusia ini itu kalau jam 8 udah ngantuk, Ustaz. Jadi kalau mengikuti yang Bu Dokter Tiwi itu udah separuh hilang, itu tinggal 5 watt itu Ustaz. Jadi maksud saya pertanyaannya, ada nggak rencana Ustadz untuk bikin semacam camp gitu ya, seminggu di mana begitu, kemudian dibimbing Ustadz untuk terapi Qurani ini, sehingga kita betul-betul begitu keluar dari camp itu betul-betul jadi makhluk yang baru gitu Ustadz. Terima kasih. Jadi malaikat. Silakan Ustadz. Ya, baik. Makasih Pak Jen.
Nah itu campnya itu sedang dibuat Pak. Kita bikin masjid itu tujuannya itu Pak. Iya. Ya jadi bikin masjid itu di sana itu memang camp. Jadi ada berlatihnya di situ. Jadi orang itu bagaimana, kita kan ada tingkatan ya, tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 4, sampai ISBS itu kan, di-recap 1 bulan sekali, dengan teknik yang sudah kita buatkan, tapi tidak boleh semaunya begitu, sebulan sekali saja, gitu. Karena dia bertahap tuh Pak, dia bertahap. Nah yang paling penting nih Pak Jen, setiap kita kemampuannya berbeda-beda Pak Jen. Ya berbeda-beda sama sekali. Ya, ada yang khusyuknya 1%, 99 tidak persen. Yang perlu disyukuri yang 1%-nya, Pak. Nah, besok lagi meningkat. Karena itu dia SIB selama hidup. Ya, jadi dia terus-menerus, dan terus-menerus ada 10%, kadang turun 5%. Tapi kehusukan yang sebenarnya itu kita sudah mulai, Pak. Yang dinilai itu adalah yang kehusuan 3T-nya itu, Pak. Jadi kita berapa persen pun kita syukuri dulu, Pak, itu. Iya. Ya, jadi ibaratnya saya udah bikin maklumat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan kemampuan beliau dalam berakhlak mulia, kemampuan beliau dalam sholat yang khusyuk, itu kita ibaratkan angkanya 100. Akhlak mulianya 100. Sholat khusyuknya 100. Nah, contohnya beliau lah. Karena itu perjuangan berat. Beliau itu sudah dari kecilnya sudah begitu sampai ininya. Anggaplah beliau ini 100 angkanya. Itu yang 100 itu berada di atas puncak gunung. Ibaratnya begitu, Pak. Ya berada di atas puncak gunung. Nah, sedangkan kita baru mulai, Pak. Masih di lembah, Pak. Ya, kita masih di lembah. Kita menyadari posisi kita itu. Maka kalau kita sadari, mustahil dalam tempo singkat, instan kita naik ke puncak gunung seperti Nabi itu sangat mustahil. Yang realistis adalah kita mendaki gunung. Nah, mendaki gunung selangkah demi selangkah. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kegiatan kita untuk melangkah, Pak. Ini yang perlu kita syukuri. Ya. Yang pertama kali kita syukuri adalah kita bersyukur pada Allah. Ya, kita ini sudah mendapatkan ilmu standarisasi tentang khusyuk yang benar. Itu aja mahal, Pak, itu. Saya carinya puluhan tahun itu, Pak. Ya, saya mencarinya puluhan tahun untuk menemukan standarisasi yang benar itu. Nah, itu syukuri dulu, Pak, itu berupa ilmu. Nah, baru standarisasi di dalam proses berlatihnya. Itu juga lama itu saya pelajari, Pak, itu. Termasuk ukuran-ukurannya. Nah, kemudian yang perlu kita syukuri lagi adalah hasil walaupun 1%, 2%, 3%. Nah, sikap kita terhadap apa yang Allah anugerahkan tentang kehusuan itu dengan ilmu yang benar, standarisasi yang benar, dan prosesnya. Dan kita memperoleh hasil. Walaupun 1%, 2%, 10%, 20%, dan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Itu, Pak, disyukuri dulu, Pak. Dengan cara bersyukur itulah maka proses itu akan semakin cepat, Pak. Tapi kalau kita menuntut terlalu banyak, itu akan menyulitkan kita, Pak. Ya. Nah, sehingga sikap kita menikmati sesuai kemampuan kita dan bersyukur atas kehusuan yang Allah berikan pada kita. Sikap kita itu, Pak. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur. Jadi kapan itu Ustadz masjid kita jadi, Ustadz, kita bisa nanti di camp situ seperti ya, insya Allah kemarin ini kan jadinya tuh sampai jadi betul sekitar 6 miliar ya, karena 3 lantai. Sekarang baru terkumpul kira-kira 3 separuh lah, Pak. Ini baru berjalan nih, baru struktur belum atasnya. Struktur dulu selesai 3,
ya sampai 3 miliar sampai dengan struktur itu baru kelanjutannya Pak. Nah nanti di sana karena ini juga untuk seluruh Indonesia Pak ya, karena ini polanya tersendiri. Di mana tuh? Di Tangkil dekat itu Magpiro di bawahnya, Magpiro di atas ya. Nah kita di bawahnya itu. Karena di sana kita sediakan ruangan Pak seperti ESI itu Pak, cara dakwah kita dengan cara itu. Terus dengan cara itu, dengan cara berlatih dan ada yang namanya itikaf. Nanti untuk yang memang yang ada kesengajaan lah untuk pembersihan diri sebagainya tuh secara khusus tuh Pak. Itu nggak boleh setiap orang itu. Jadi ini kan ilmu bertahap Pak, ilmu ini bertahap supaya tidak memang alamiah manusia seperti itu ya, tidak boleh sekaligus, harus ada tingkatannya, harus ada penyesuaian beradaptasi tiap orang lain-lain. Sehingga waktu saya mengajarkan pun juga harus saya mengerti orang per orang begitu. Orang ini sudah sampai di mana, orang ini sampai di mana begitu. Ya karena tiap orang beda Pak. Salah diagnosis, nah kata Pak Akib tadi. Kata Pak Dewa tadi. Jadi memang ilmu ini karena kita terapkan, kita mengerti itu. Orang ini sampai sini nih, orang ini sampai sini, kita mengerti itu. Salah diagnosis terhadap orang, maka kita salah menginstruksikan. Jadi ada umum, ada nanti pelajaran yang khusus yang orang per orang yang nggak bisa diketahui oleh orang lain karena itu tidak umum. Karena untuk peningkatan kualitas pada dirinya sendiri. Nah ini memang ilmu ini tidak dari mana-mana, tapi dari pengalaman pribadi puluhan tahun. Jadi kita tahu nih kalau ini posisinya di sini, kalau ini pengetahuannya baru segini, kalau ini kualitas rohaninya baru segini, kalau ini kira-kira yang dominan sebelah hitamnya tuh yang ini, kira-kira gitu deh. Nah itu dari pengalaman pribadi Pak. Baik Ustaz. Baik. Kelihatannya Bu Marti mau satu, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini media audio latihan terapi mengenai ceramah dan latihan yang dikirim melalui WA Pak Ustadz sering tidak bisa dibuka, banyak yang nggak bisa buka ya. Mungkin ada cara lain supaya bisa dibuka gitu. Misalnya mengenai Bismillahirrahmanirrahim gitu kan diulang-ulang itu nggak bisa dibuka. Iya ya, ini Bu. Banyak yang nggak bisa dibuka. Ini Bu, memang yang ngerti itu anak-anak muda Bu. Memang jadi anak-anak tuh ngerti dia. Jadi di handphone kita itu ada program yang belum masuk Ibu. Sehingga dia harus di-install dulu program itu, dia baru bisa masuk tuh. Kelihatannya begitu itu Bu. Nah jadi persoalannya bukan di filenya, tetapi di masing-masing handphone itu ada program sendiri Bu. Nah jadi saya sendiri juga dulu nggak tahu seperti itu, kok nggak bisa ya. Nah anak-anak malah tahu dia. Ibu ya. Iya, terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kuncinya Ustadz TBP SIB gitu Ustadz ya, teori, berlatih, praktek. Keseharian. Dengan sabar, istiqamah, dan tetap bersemangat. Amin. Kapan itu dilakukan? Sampai ajal kita tiba. Terus. Ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz pencerahan pada pagi hari ini. Sama-sama kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak. Live ya, bukan ya. Silakan Ustaz, terima kasih banyak. Pak Akib banyak sekali juga belajar dari Pak Akib. Pak Mas, ya. Kalau untuk grup kita yang mungkin jumlahnya nggak begitu banyak, saya ada tempat misalnya Pak Kiai berkenan untuk ngajarin kita langsung seperti permintaan Pak Jen. Tapi kalau nunggu masjidnya nanti masih lama. Oh, oke. Misalnya bisa
misalnya bisa dikomunikasikan kalau ya sekitar Bulan Februari deh Pak. ya mungkin bulan Februari. Misalnya grup kita 20 orang, beberapa orang yang berkenan mau ketemu langsung dibimbing sama Pak Kiai. Saya ada tempat, jadi monggo. Yang di Percetakan Negara Pak Haji. Ya, insya Allah Pak. Ya. Dan kelihatannya Ustadz kita yang lama Pak Azari, Pak Razi juga sudah pindah ke dekat-dekat situ Pak. Kita tahu. Monggo Pak, monggo diatur aja. Monggo Pak Mas. Kalau ya nanti kita bicarakan khusus. Ya. Monggo, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.